wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang saya hormati Ketua LP Ma'arif Bapak Kiai Haji Dr. Andes Arifin Junaidi, MBA, Atalallahu Baqa'ah, fi sihhatin daimah, dan seluruh pengurus LP Ma'arif Pusat dan seluruh pimpinan LP Ma'arif wilayah, cabang, dan hadirin semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, kulla amin wa antum bikhair, kulla sanatin wa antum thayyibun, taqabbalallahu minna wa minkum jami'an, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin dari segala kesalahan. Semoga amal ibadah puasa kita sebulan diterima oleh Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita sejenak tafakkur bahwa kita telah selesai 1 bulan penuh melakukan ibadah namanya syam, yaitu mengendalikan, menahan diri dari makan, minum, dan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita sebulan penuh, dari imsak sampai ghurub syams, sampai maghrib. Itu namanya syam, salah satu rukun Islam yang 5. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan cara syiyam inilah Tuhan mendidik kita agar kita menjadi kelompok muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjaga, bukan takut. Kalau ada orang menerjemahkan wattaqullah, takut itu bahasa Arabnya khosyah atau khauf. Kalau takwa itu bukan. Waqayaqi wiqayatan, takwa menjaga. Ya, menjaga kita, menjaga diri kita berhubungan dengan Allah agar selalu positif, selalu baik, selalu hal-hal yang terpuji. Itu namanya takwa. Menjaga diri kita jangan sampai terprosok pada ma'asi, mungkarat, madmumat, sayyiat, yang hal-hal yang negatif, muhlikat, ektas negatif, supaya kita tidak terjerumus dalam jurang kecelakaan yang menghancurkan martabat diri kita. Namanya takwa. Jadi takwa itu kita menjaga diri kita agar hubungan dengan Allah selalu di atas jalan yang benar. Itu takwa. Awas, sekali lagi, menerjemahkan kata takwa, jangan takut. Jangan diterjemahkan dengan kata takut. Salah itu. Nah, bagaimana cara bertakwa itu? Nah, menjaga. Seakan-akan kita harus selalu sadar, kita ini hadir di depan Allah. Artinya, kita selalu dipantau, selalu dilihat, selalu diintip oleh Allah melalui malaikat yang namanya Raqib dan Atid lah, itu kita semua tahu. Perilaku kita, ucapan kita, sikap kita, bahkan hati kita, khawatir kita, lintasan yang ada dalam hati kita, baik atau buruk, husnudzon apa suudzon, fitnah apa amanah, belum diucapkan pun Allah tahu, walaupun itu masih dalam hati kita. Itu namanya kita bertakwa. Sadar, selalu sadar bahwa kita ini selama hidupnya selalu di bawah pengawasan Allah, di bawah mata Allah atau riayatillah. Semua baik buruk diketahui oleh Allah. Maka tidak hanya cukup syam di bulan Ramadan, ini resmi yang formal, bahkan yang minimal lah katakan syam itu. Mari kita lanjutkan syam kita menjadi saum. Nah, bedanya syam dengan saum apa? Kalau saum menahan diri, menahan hawa nafsu kita,
menahan ego kita supaya tidak liar. Bukan berarti kita menghabisi hawa nafsu, harus penting, tapi terarah, termanage. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu, oleh ego kita. Justru kita harus mengendalikan, menyetir, mengarahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Itu namanya saum. Maka yang namanya saum itu, selama kita hidup sepanjang hidup, kita mampu mengendalikan diri supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang mencelakakan, itu namanya saum. Namanya. Bukan harus tidak makan, tidak minum. Namanya saum. Nah, contohnya dalam ayat Quran, Siti Maryam masuk ke kampung dengan menggendong bayi yang baru lahir di bawah pohon korma, dilahirkan di bawah pohon rutob itu, masuk kampung, semua orang kaget dengan mencaci maki. Kamu zina, kamu sampai punya anak tanpa ayah. Siapa ayahnya ini? Siapa yang berbuat dengan kamu zina ini? Siti Maryam jawabnya, inni nazartu lirrahmani sauma. Nah ini saum ini. Bukan siam, saum. Saya nazar tidak akan bicara. Tidak akan jawab. Apapun yang kamu katakan, saya akan jawab. Yang jawab nanti anak ini. Yang jawab anak bayi sendiri akan jawab itu. Tidak lama kemudian bayi Isa Al-Masih jawab. Ini Abdullah atanya kitab dan waja'al nabiyya. Ya, saya ini adalah hamba Allah, diberi kitab suci, wahyu, dan nanti akan jadi nabi. Coba yang jawab anak kecil, bayi baru lahir beberapa jam itu. Yang kata-kata, inni nazartu lirrahmani sauma. Tetapkan sesuatu. Nah, mudah-mudahan siam kita 1 bulan ini, kita tingkatkan menjadi saum. Kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita, ucapan kita, perilaku kita, tindakan kita, agar terarah dan produktif menjadi ke arah yang positif, mengarah kepada hal-hal yang positif. Nah, kita semua tahulah, semua manusia ini disebut bahasa Arabnya insan. Insan bahasa Arab itu kata benda, kalimat isim, kata kerjanya anas. Nah, adjektifnya kalau maskulin muzakkar anis, kalau feminin muannats anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya sebelum artinya manusia, makna aslinya adalah harmoni, intim, akrab. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah di atas bumi ini, dilahirkan di atas bumi, membawa amanat yang paling melekat. Sebelum amanat ilmu pengetahuan, sebelum amanat ke harta, sebelum amanat jabatan kedudukan, sebelum amanat agama, amanat yang paling melekat pada diri kita dilahir sampai nanti mati itu, sampai meninggal dunia, amanah namanya insaniyah, humanity. Agar kita menyebarkan, membangun, menata kehidupan yang harmonis, rukun, akur, solid, gotong royong, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling memaafkan, itu semua adalah insan. Maka ketika kita mengatakan doa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin, mudah-mudahan kita menjadi makhluk atau menjadi hamba Allah yang kembali ke fitrah aslinya manusia, fitratul insaniyah. Apa? Makhluk yang harmonis, yang menyebarkan keharmonisan, yang perjuangkan keharmonisan, yang berusaha agar hidup ini harmonis. Nah, begitu pula kata Islam. Islam dari kata salam, damai, salamatun, selamat, taslim, menyerah. Jadi orang Islam itu orang yang man salima akhuhu min yadihi walisanih, min lisani wayadih. Orang Islam itu harus menjadi orang yang menyelamatkan temannya, menyelamatkan tetangganya, menyelamatkan masyarakatnya. Kalau saya, misalkan seorang Islam nih, tetangga saya harus nyaman ada saya di situ. Teman saya harus senang, nyaman, happy ada saya di situ, tengah-tengah mereka ini. Kalau saya menyebabkan tetangga saya ketakutan, resah, curiga, gelisah, nggak tenang, nggak nyaman, karena ada saya di situ, saya ini sebenarnya bukan
tetangga saya, teman saya, masyarakat kanan kiri saya merasa rugi, merasa gelisah, resah, takut, khawatir ada saya karena ada saya, disebabkan ada saya di situ, maka saya sebenarnya wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan kita ini orang yang fasik, yang Islamnya Islam apa? Islam KW lah. Islam KW 3 tuh. Islam yang kropos, Islam tidak berkualitas, hanya mulut doang Islam. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita kembali audah ilal fitrah al-islamiyah. Kembali ke fitrah Islamnya dengan memaknai Islam yang sebenarnya. Islam sebenarnya adalah agama yang dinut thaqafah wal hadarah, dinut tamaddun insaniyah. Agama yang membawa risalah, peradaban, kebudayaan, kemajuan intelektual, dan puncaknya kemanusiaan. Oleh karena itu, Adam, bapak kita Adam, coba pertama kali Nabi Adam ditunjuk akan diangkat menjadi penguasa di muka bumi ini. Mandataris dari Allah, khalifah, penguasa di muka bumi ini. Diprotes oleh para malaikat. Kemudian dilombakan antara Adam dan malaikat. Coba Adam sebutin namanya apa-apa ini. Wa'allama Adamal asma kullaha. Malaikat nggak bisa, Adam bisa. Ini irus. Apa? Irus apa? Irus apa? Irus apa? Ini piring, ini cangkir, ini gelas. Itu katanya gitu dalam tafsirnya tuh asmaul itu contoh-contoh itu. Ini pisau, ini apa? Ini ciduk lah, ini sendok. Nah, itu. Nah malaikat nggak bisa. Jadi coba aja malaikat sebut apa ini nggak bisa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya nggak tahu apa-apa kata malaikat kecuali yang kau kasih tahu. Kata Adam cerdas, tahu. Ini gelas, piring, cangkir, sendok, dan seterusnya. Adawat lah. Nah, artinya apa? Artinya di sini manusia diberi kecerdasan intelektual, aklaniah, supaya akan cerdas dengan ilmu pengetahuan kita membangun kehidupan ini. Tuh. Akan tetapi ilmu belum menjamin kita selamat. Sama sekali. Ilmu bukan jaminan kita happy, kita bahagia, kita mendapat ridho Allah. Sama sekali. Teknologi tidak menjamin kita bahagia hidup ini. Tidak. Nol sama sekali. Nah, ternyata Adam yang sudah berilmu itu melakukan kesalahan. Dilarang makan buah, katanya buah khuldi, tapi dalam Quran nggak ada nama, buah itu aja. Buah yang dilarang, kamu silakan makan apa saja di surga ini, kecuali yang satu ini jangan, digoda setan, yuwaswisu fi sudurin nas, setan menggoda, Hawa tergelitik, terganggu, atau tergoda, Nabi Adam terprovokasi oleh rayuannya Hawa, makan buah itu. Dosalah Nabi Adam. Sampai dikeluarkan dari surga, ratusan tahun pisah, ratusan ribu tahun pisah dari antara Adam dan Hawa. Nabi Adam dilempar ke Himalaya, konon katanya ini dalam tafsir, di India, Hawa di Jeddah, maka Jeddah mana nenek, Jeddah kan nenek, Jeddah itu. Di Jeddah sana, di Jazirah Arabia, Saudi Arabia. Nah, setelah itu Adam selalu bertobat kepada Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Adam diberi petunjuk, kalimat Rabbaniyah, kalimat dari Allah. Apa itu? Apa? Penguatan spiritual, penguatan rohani, penguatan qalbiyah, iman, taubat, takwa. Nah, dengan istighfarnya Nabi Adam yang terus-menerus, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Adam dan Hawa jumpa di salah satu gunung di Arafah, di sana, meskipun Arafah itu kemudian berjumpa antara Adam dan Hawa di gunung Arafah. Ini apa artinya? Artinya harus kita ambil pelajaran. Sejarah manusia, ketika diberi ilmu pengetahuan, datanglah godaan atau kepentingan, interest, ego yang bersifat commanding, hawa nafsu ghadabiyah atau desire, harus syahwatiyah, ingin enak, ingin happy, ingin kaya, ingin mewah, ingin hedonis lah. Nah, kecuali kita kembali kepada kekuatan spiritual, kekuatan iman dan takwa kita. Adam sendiri setelah itu fataba alaih, nah, taubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya setelah mendapatkan kalimatun rabbaniyah, pengarahan dari Allah. Oleh karena itu, NU selalu sadar, harus sadar, selalu sadar, harus sadar.
kita ini membawa amanat yang mulia, yang sekaligus berat, tapi kita nggak boleh surut, walaupun PBNU nggak dapat apa-apa, berjuang mati-matian tuh nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa, masalah kecil itu sih. Silakan yang jadi menteri siapa silakan, nggak ada yang dari PBNU Pak Arifin Junaidi nggak jadi menteri, nggak apa-apa. Tapi kita ini tetap mengemban amanat tadi tuh. Amanat apa? Amanah ta'limiyah wa alama adal asma, pendidikan pengajaran, dan amanah tarbawiyah ilahiyah, yaitu membangun moralitas, good moral, akhlakul karimah kepada anak didik kita. Tanpa itu, maka kita nggak ada artinya kita aktif di NU atau Ma'arif ini. Ma'arif harus selalu menjaga dua-duanya. Kemajuan intelektual, wa'alam adalah asma kullaha, terus menguasai semua teknologi. Harus menguasai. Ada COVID-19 nih, kita harus tahu bagaimana cara mengobatinya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana vaksinnya. Itu merupakan alamal insana malam ya'lam. Manusia jangan sombong, jangan dikira sudah sudah apa? Sudah menguasai segala ilmu pengetahuan. Ternyata belum. Baru ada corona, baru ada virus yang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sudah jempalitan semua. Ini berarti kita masih bodoh, kita masih jauh dari ilmu yang harus kita kuasai. Harus terus maju, tidak boleh puas dengan titik tertentu. Terus Allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata ada virus kita nggak tahu bagaimana obatnya. Nanti sebentar lagi misalkan ditemukan obatnya, akan ada lagi. Akan ada lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Terus supaya manusia lebih pintar, lebih cerdas. Terus dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang langsung dari Allah. Tapi kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan belum, tidak sama sekali menjamin kita ini bahagia, kita ini harmonis, kita ini enjoy. Belum, kecuali kalau kita memperkuat moralitas kita, agama kita, takwa kita. Di sini fatalaqqa Adam kalimat min rabbih fataba alaih. Adam menerima kalimat Allah, baru itu mendapatkan kebahagiaan. Amanah atau yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama akan selalu dua-duanya. Ta'limiyah yang bersifat pengajaran, transfer knowledge, dan tarbawiyah yang bersifat pembentukan good moral, good karakter. Nah, gitu kan? Percuma kalau kita pintar tanpa karakter. Percuma kalau kita berilmu tapi rakus, tamak, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu tidak harus dibuang. Jangan. Hawa nafsu itu adalah perangkat dari Allah agar kita mampu membangun kemajuan. Ada dua, commanding soul dan desire soul, yaitu ghadabiyah syahwatiyah. Kalau kita arahkan, maka ghadabiyah menjadi himmah, cita-cita, saya harus jadi ketua PBNU, saya harus jadi presiden, jadi bupati, jadi kepala, komandan, ketua, direktur, dirut. Itu namanya commanding soul atau aggressive soul. Gak apa-apa, asal niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya bukan hawa nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Rasulullah himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammad itu orang himmahnya besar. Kalau nggak besar ya kalah, nggak menang. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Kalau nggak besar ya kalah. Perjuangan Islam. Tapi apa? Himmah itu artinya apa? Positif. Jadi hawa nafsunya agresif. Agresif soul-nya diarahkan untuk hal yang positif. Yang satu lagi, desire soul. Syahwatiyah. Ingin hidup enak, kaya, rumah banyak, rumah bagus, mobil banyak, mobil bagus, uang banyak. Sudah situ aja, yang banyak situ aja. Perusahaan banyak, kebun banyak, skalanya banyak lah. Yang satu nggak usah diucapkan. Nah itu boleh, asal niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik, namanya azimah. Martabat bangsa kalau azimahnya besar. Atau martabat kita lah. Kita bisa bermartabat kalau kita punya azimah besar. Ala qadri ahlil azmi tak. Makarim itu harus dicapai dengan azimah. Dengan kemauan yang besar. Saya harus kaya. Saya harus jadi konglomerat. Allah berfirman, walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Allah mengatakan bahwa kekayaan bumi ini dengan segala kekayaannya, tambang emas, perak, berlian, mening, freeport, tapi itu apa? Uranium dan sebagainya itu, timah, boksit,
Dan seterusnya Allah semua tambang ini. Untuk orang yang hamba-hambaku yang baik, kita ini sebenarnya untuk kita yang beriman, yang bertakwa, yang beribadah. Kenyataannya malah kebalik-balik. Kita ini miskin-miskin, melarat-melarat. Alah, ashabil proposal. Yang rajin bikin proposal. Padahal tadi Al-Qur'annya apa? Kekayaan alam ini yarithuha ibadiyas solihun. Untuk orang soleh. Ternyata belum bisa merealisasikan ayat Quran itu. Karena kita apa? Karena kita kurang azimah. Nah ini, kita kurang atau tidak mempunyai azimah yang tinggi. Maka mari himmah kita harus besar. Himmah itu apa tadi? Nafsu ghadabiyah yang terarah untuk positif. Dan azimah kita harus besar. Azimah itu apa tadi? Nafsu syahwatiyah, desire yang positif. Desire soul yang positif. Ghadabiyah, commanding atau agresif soul yang positif. Maka akan menjadikan nafsu mutmainnah, peaceful, tenang, mutmainnah. Itu arahnya kepada kita bisa memelihara, memanage, mengarahkan hawa nafsu kita. Maka sekali lagi, NU tidak boleh lemah. NU tidak boleh kendor. Tidak boleh mengatakan sudah cukup di sini saja, cukup sekian saja. Nggak ada itu. Nggak ada istilah cukup sekian saja. Kalau untuk saya, untuk pribadi, monggo. Saya misalkan, alhamdulillah rumah ada, mobil ada, ya rezeki ada, alhamdulillah cukup. Tapi kalau NU tidak boleh, sekian saja. Nggak boleh. Terus harus punya azimah, punya himmah. Begitu pula semuanya, ma'arif dan sebagainya. Nggak boleh puas dengan satu titik ini. Seorang sufi itu tidak boleh berhenti dengan makom tertentu. Harus terus. Dari makom taubat, jadi makom warok, makom zuhud, taubar, tawakal, ridho, syukur, tumakninah, mahabbah, istiqamah, puncaknya ma'rifat. Ma'rifat ini nanti nggak ada ujungnya sudah. Ma'rifat nggak ada ujung akhirnya ma'rifat itu. Jadi orang sufi tidak boleh puas dengan capaian rohaninya. Begitu pula ma'arif, NU tidak boleh puas dengan capaian yang ada ini. Terus azimah harus kita bangun, kita perkuat. Himmah harus kita dorong dan kita maksimalkan himmah kita. Semuanya bersumber dari fadlum minallah, anugerah dari Allah, kekuatan dari Allah, taufik minallah, kekuatan lahir batin dari Allah. Selamat berhalal bihalal pada ma'arif. Semoga semakin maju, semakin berjaya, manfaat, berkah untuk bahasa Indonesia dan untuk khususnya untuk NU. Terima kasih Pak Arifin Junaidi yang selama ini gigih, nggak pernah berhenti, nggak pernah surut, nggak pernah kendor, semaksimal mungkin, biqadril istita'ah. Pak Arif ini ingin menjadikan ma'arif, pendidikan NU yang ideal, yang bisa dijadi contoh pendidikan di tanah air kita ini. Semoga semuanya berkah, semuanya bertambah maju, dan bertambah mendapatkan ridho Allah, terutama setelah kita melewati bulan puasa ini. Syukran wa dumtum fil khair wan najah wa yahfazkum jami'an minal mihan wal fitan wat ta'un wal corona wal amrad al asqam wal zalazil wal syada'id wal ham wal gham wa ya'khudh bi aydikum la fi salah wal khair wal najah wallahu al-muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.